Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa podcast radiomu masih bersama saya Kak Derajat di sini dan Bunda Reti Kawati. Iya. Dan tema pada kesempatan kali ini masih sama, yaitu perkembangan industri halal global. Nih Bun, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bun. Oke. Yaitu bagaimana kita belajar dari negara-negara yang telah maju dalam industri halal ya Bun. Oke, jadi ketika kita bicara tentang belajar dari negara luar, negara yang tidak mayoritas Muslim, itu kita malah bisa paham ketika mereka punya sisi awareness yang tinggi. Hari ini mungkin ketika di Indonesia, karena kita mayoritas Muslim, itu malah justru ya tadi saya katakan bahwa sepaham aja lah. Oh, ini paling kalau yang jualan itu pakai jilbab lah Muslim lah gitu. Ya. Tapi bagaimana dengan misalkan kalau dibicara di halal food, bagaimana ketika mereka memprosesnya, itu kan yang dipertanyakan. Tapi ketika kita ada di luar negeri ya, negara yang bahkan malah secara mayoritas tidak Muslim, justru mereka itu ada sisi kesadaran bahwa ketika ada produk-produk yang tidak masuk kategori halal diberikan tanda-tanda, ya diberikan tanda-tanda. Jadi malah justru itu memberikan istilahnya kenyamanan kalau Dan kita, kemudahan juga punya buat yang Muslim ini Bun. betul. Jadi kalau itu bisalah kita masyarakat Indonesia itu seperti itu, wah itu lebih bagus lagi ya. Artinya kalau misalkan itu kita tidak tahu misalkan itu produk itu halal atau tidak, tapi mungkin ada orang yang bisa memberikan informasi seperti itu. Jadi memang kalau di negara di luar yang mayoritas itu tidak banyak Muslim, itu malah sisi kesadaran mereka itu malah lebih tinggi ya. Karena mereka tahu bahwa halal itu sebenarnya sistem yang lebih luas begitu, karena tidak hanya bicara tentang bahan bakunya yang tidak masuk kategori yang haram gitu kan, tapi bahwa mereka tahu ketika produk-produk halal itu masuk ke kategori yang produk-produk hygiene-nya bagus ya, secara kesehatan bagus. Dan justru misalkan kita ambil dari contoh di Singapura misalkan, di awal masa-masa pandemi di negara Singapura itu malah justru resto-resto yang punya sertifikasi halal itu malah dia lebih banyak diminati gitu kan, karena hari ini di masa pandemi kan kita lebih aware tentang kesehatan ya, kebersihan. Nah, saya kira memang pandemi juga jadi poin penting juga buat perkembangan industri halal, terutama mobil khusus di halal food ya. Pangan itu. Betul. Pertanyaan selanjutnya Bun, bagaimana kekuatan industri halal Indonesia di level global nih Bun? Nah, saya sudah sampaikan di awal bahwa Indonesia tuh punya kaya tentang sumber daya alamnya ya, sumber daya alam. Tapi bagaimana kita membuat sumber daya alam ini menjadi punya potensi yang lebih ya? Bagaimana kita bisa mengolah, bisa memproduksi menjadi sesuatu yang punya nilai value added yang lebih tinggi. Nah, maka dengan sumber daya alam yang luas ini atau yang banyak ini jadi satu potensi. Yang berikutnya adalah kita punya sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia yang banyak lah, bahasanya tenaga kerja di kita tuh murah karena secara kuantitas juga banyak. Selain itu orang di Indonesia ini kan posisinya itu kan penggunaan teknologinya meskipun masih kurang, tapi secara ketika kita diterapkan di levelnya yang kecil-kecil itu sebenarnya bisa optimal begitu. Jadi saya kira itu kekuatan yang bisa kita kembangkan lagi, dan tentu saja ada satu sisi yang nilai-nilai yang kita punya, yaitu nilai kerjasama ya, gotong royong ya. Makanya tadi ada CSR yang dia berusaha untuk mengajak UMKM yang bisa dinaikkan kelasnya seperti itu. Jadi saya kira itu juga menjadi satu kekuatan buat kita untuk bisa mengembangkan diri, untuk bisa menjadi tadi kalau kita masuk ke 5 besar ya di industri global ya, kita bisa naik kelas lah dibandingkan dengan negara-negara di Malaysia ya, Uni Emirat Arab, Bahrain dan seterusnya. Jadi kerjasama itu penting Bun ya buat memajukan lagi nih Bun. Iya, saya kira ini bukan kerja sendiri ya, ini adalah kerja tim ya, kerja bareng. Kalau kita hanya maju sendiri saya kira susah malah Bun, lebih repot malah. Susah tidak bisa lah kerja bareng begitu. Selanjutnya Bun, kelemahan industri halal Indonesia di level global nih Bun. Ya tadi kelemahan ya, karena kita udah ada jumlah yang besar, udahlah banyak lah itu yang jamak lumrahnya gitu kalau di bahasa kita tuh kan jamak lumrah, udahlah itu paling juga aman. Justru malah ketika kita tahu bahwa ada produk-produk yang tidak bersertifikasi halal ya, kita perlu
care juga. Kalau emang ada, saya sering ketemu dengan UMKM yang di pinggir jalan tuh. Saya kalau misalkan nih paling gampang lah, misalkan saya beli cookies lah, ada penggunaan kuas. Ya itu kita share aja, oh ini kuas masih menggunakan babi, atau mending istilahnya yang dari kecil-kecil gitulah. Itu kalau bisa aja karena mereka tidak sengaja, tapi karena mereka tidak tahu gitu loh. Nah ini kan sebenarnya awareness ini harus kita tumbuhkan begitu, dan tidak hanya dari kita saja, tapi ya secara luas, insya Allah. Berarti yang bahaya itu kalau yang orang-orang tidak mengetahui kalau itu halal atau tidaknya, Bun. Nah itu memang ada keberadaan jaminan produk halal tadi ya, yang JPH itu yang sekarang sudah diurus oleh BPJPH, itu kan akhirnya menjadi satu penjamin lah, bahasanya dalam penjamin bahwa ini halal, yang sudah bersertifikat itu halal. Tapi kan hari ini kita juga masih ketemu dengan produk-produk halal yang halal secara mandiri, ya maksudnya ditulisi halal, kan ada bedanya sendiri gitu, Bu ya. Betul, walaupun seperti kalau kita yang tahu ini berarti halal versinya produsen gitu. Tapi kalau kita mau larinya ke pasar internasional, jelas itu tidak boleh, ya kan? Harus memenuhi persyaratan dari lembaga gitu, Bun. Betul. Tadi kan ini kelemahannya, Bun ya. Kalau tantangan industri halal Indonesia di level global nih, Bun. Nah, tantangannya karena kita sudah punya banyak sumber daya ya, tadi sampaikan bahwa kita tuh kaya, tapi bagaimana kita memaksimalkan itu ya, tentu saja diawali dari bagaimana kita memanfaatkan teknologi ya. Hari ini di masa pandemi juga kayak gini kan, kita tidak hanya istilahnya melihat dari sisi ya sudah itu secara biasanya, tapi kita harus membuka wawasan, malah justru sekarang itu tantangan yang saya lihat akhirnya didobrak oleh kaum milenial itu kan malah justru seperti ya, saya ambil karena saya dari makanan, jadi ya banyak produk-produk yang malah muncul tuh dari kaum milenial yang mereka mencoba mengenalkan produk-produk yang itu sudah dikenalkan melalui online, pasar-pasar online dan sebagainya. Jadi saya kira itu tantangan lah ke depan, karena kita tidak bisa berdiam diri, kita harus segera menyesuaikan ya. Benar, hari ini sudah berbeda ya, new normal. Nah kalau di masa pandemi ini ngaruh nggak, Bun, tantangan itu buat di industri halal gini? Tentu saja, Kak. Jadi tentu saja itu berpengaruh, apalagi kalau di kacamata halal food ya, jelas. Kalau jelas karena misalkan kita interaksi langsung tuh, kalau dulu boleh ya, hari ini kita sudah ada keterbatasan, maka produsen harus mulai bergerak nih, dari produk mana nih yang dulu harusnya langsung, sekarang harusnya lari ke frozen food ya kan, lari ke makanan yang diservis secara online, seperti itu. Tentu saja berpengaruh. Ngaruh banget, Bun ya. Tentu saja. Di produk-produk yang lain juga sekarang fashion juga larinya juga ke marketplace juga kan, menyesuaikan ini keadaan, Bun ya. Betul, karena yang harus kita lakukan adalah penyesuaian. Kalau kita nggak berubah ya bakal ketinggal. Betul. Pertanyaan selanjutnya nih, Bun. Bagaimana hambatan industri halal Indonesia di level global? Nah, lebih banyak hambatan itu malah justru dari mindset ya. Kadang-kadang tadi kalau sisi awareness kan jelas ya, hambatan tuh kita tuh tidak bisa berkembang karena kita punya kelemahan-kelemahan ini. Nah itu malah justru yang harus didobrak gitu loh. Ya misalkan kita merasa bahwa UMKM itu sulit untuk bisa go internasional, tapi ketika ada kerjasama ya, misalnya ada kerjasama dengan pihak swasta ya, kenapa tidak? Jadi memang harusnya kita membuka lah komunikasi. Hari ini komunikasi itu paling penting juga ya, biar semua itu menjadi kerja barengnya itu menjadi punya solusi gitu loh. Jadi ada hasilnya begitu. Dan jadi lebih memudahkan. Saya kira hambatan-hambatan itu bisa diatasi gitu, Bun. Betul. Pertanyaan selanjutnya, Bun. Tugas kita sebagai warga masyarakat untuk mendukung perkembangan industri halal Indonesia itu gimana? Nah ini tentu saja kan masing-masing ya, masing-masing dalam arti kalau saya nih sebagai akademisi ya, berarti saya harus bisa support dari sisi keilmuannya bagaimana saya bisa meneliti, bagaimana saya bisa memberikan pengabdian yang terkait dengan perkembangan industri halal. Nah saya sebagai warga masyarakat saya juga harus mulai aware nih, karena saya kira memang kesadaran tentang halal ini juga penting. Nanti larinya ke gaya hidup.
Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang kesadaran nanti larinya ke gaya hidup, kan sebenarnya gaya hidup itu bisa dipengaruhi atau bisa mempengaruhi begitu. Jadi misalkan kita teman-teman kita nih lingkungannya yang suka dengan milih-milih produk halal, nanti kita juga akan terbiasa dengan hal seperti itu. Ngikut gitu bener. Iya, jadi ya sekali lagi kalau misalkan kita dari sisi kesadarannya itu sudah mulai terbangun, insya Allah nanti milih produk pun juga insya Allah akan pilih-pilih gitu, pilih-pilih karena kan sekarang kita pengen mengembangkan industri halal, tapi kalau kita itu tidak mau mengkonsumsi produk-produk yang spesifik yang halal, karena memang produk-produk yang punya sertifikasi halal itu kan menjadi lebih mahal. Konsekuensinya. Kok bisa gitu punya? Kan konsekuensinya, Kak. Jadi kan karena apa? Ya kan tentu saja misalkan nih kita harus punya produk halal. Semua bahan bakunya kan harus halal. Nah, untuk bisa mendapatkan produk yang halal itu kan juga misalkan harganya produknya sama, tapi yang sudah bersertifikasi pasti itu dia secara biaya lebih besar. Karena udah mengandung label halal tadi itu, Bun. Betul, karena di situ adalah kita membayar jaminan. Iya, gitu, terjamin ya, betul, garansi bahwa kita punya sisi psikologis, kita tenang bahwa produk yang kita konsumsi ini adalah halal begitu. Nah, berbeda misalkan kita kita mengkonsumsi produk-produk yang biasa-biasa aja. Ya walaupun sebenarnya tidak semua produk halal itu bersertifikasi halal, karena ya misalkan kita mau beli jajanan kalau yang penting itu sudah tahu ya insya Allah tidak ada masalah gitu ya. Jadi yang penting adalah gaya hidup sih sebenarnya, yang itu perlu kita kembangkan di masyarakat kita, gaya hidup halal lifestyle lah maksudnya. Nah itu dia tadi permisa podcast radiomu, bincang-bincang antara Kak Derajat dengan Bunda Reti Kawati dengan tema perkembangan industri halal global. Semoga bisa menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, dan bermanfaat untuk kita semua, Bun ya. Siap, insya Allah. Ya, Kak Derajat yang bertugas pamit, Bunda Reti Kawati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.